Nah, ini saya juga mau nanya ke Pak Gatot, Pak. Dengan ada kejadian ini justru masyarakat banyak yang bereaksi kayak, oh ternyata peran swasta tuh jauh lebih besar kayaknya dari pemerintah untuk pembinaan atlet dari generasi muda ya. Sebenarnya kayak gitu, Pak. Bener nggak sih, Pak? Jadi ada kekhawatiran gitu juga jadi kita sebagai penikmat olahraga sebenarnya, Pak. Contohnya begini ya, misalnya tahun 2018, kita semua disibukkan dengan Asian Games. Iya. Ya, Asian Games kan ada bulu tangkis juga, dan bulu tangkis lagi-lagi juga menghadiahkan pada merah putih itu medali emas juga gitu. Nah, dalam konteks itu kita sekarang berhitung secara matematis ya Mas ya. Ada APBN yang kami gulirkan untuk banyak cabur yang dipertandingkan di Asian Games. Di antaranya bulu tangkis. Bulu tangkis hanya kami kasih 16 miliar. Itu pun dengan catatan itu digunakan untuk persiapan timnas PBSI yang akan berlaga di Asian Games. Uang digulirkan di awal tahun 2018. Tapi kan kehidupan bulu tangkis itu kan tidak hanya di Asian Games. Yeah. Ada Indonesian Open, ada WBF, Championship, ada All Open England. atau All England, atau persiapan Thomas Cup, Uber dan sebagainya. Ada audisi. Nah, total uang itu yang dibutuhkan hampir berapa? Hampir 120 M. 120 M kalau Anda sisir, Anda cowok aja di 16 dibandingkan 125 M atau lebih, itu berapa persen aja? Kecil sekali. Itu baru untuk tahun yang lalu. Tahun ini lebih kecil lagi, apalagi karena ada SEA Games. SEA Games itu kan eventnya lebih kecil daripada Asian Games. Itu menggambarkan bahwa porsi APBN itu sangat terbatas sekali. Makanya sekarang olahraga itu bisa hidup karena industri. Tapi poinnya kami itu membuka dunia usaha. Ternyata Anda ini harus banyak dipartisipasi. Tapi yang terjadi di Indonesia sebetulnya ya mana ada sih makan siang gratis ibaratnya kayak gitu. Iya, betul. Yang dibutuhkan dari dunia usaha itu I'll give you something, apa yang saya bisa take-nya gitu. Betul. Nah, kalau di Australia itu ada namanya tax deduction. Jadi saya mengasihkan sesuatu untuk olahraga, pengennya sih pajaknya dikurangi untuk company saya. Nah, di Indonesia belum bisa. Nanti harapan kami di revisi undang-undang yang ada itu ada namanya tax deduction, biar semakin banyak orang itu tertarik pada olahraga. Kalau bulu tangkis jelas gampang cari sponsor atau bola, tapi kalau seperti catur, binaraga gitu. Senam, binaraga itu misalnya minta ampun gitu. Oke gitu ya. Nah ini saya masalah produk rokok yang sudah mulai dilarang sebenarnya di olahraga. Mengingat dulu prestasi Indonesia beberapa kali justru naik gara-gara produk rokok sebenarnya Pak. Kita ingat tenis waktu itu kan. Sebenarnya ini merugikan prestasi kita atau sebenarnya ya memang harus kayak gitu atau memang belum seseksi itu industri olahraga untuk selain bulu tangkisan bola ya Pak ya? Segitu sulitnya kah? Nah, sekarang yang sedang ongoing proses di kami itu intinya main tunjuk aja. Belum lama ini di situ peran Kemenpora berarti. Iya. Belum lama ini, udah lama sih 6 bulan yang lalu kami dapat keluhan dari Percasi. Percasi itu catur. Karena membawa ke Pak Menteri ada seorang mungkin Mas pernah dengar ya, seorang anak kecil umurnya 10 tahun itu menjadi juara dunia untuk kecepatannya yang luar biasa. Jadi dia mau skak yang lain itu cepat sekali. Nah, pengurusnya hadir mendampingi si pecatur itu. Tanya kepada Pak Menteri, Pak Menteri, kami itu jangan dibandingkan dengan bulu tangkis atau bola atau voli. Kami itu kesulitan cari bapak angkat. Pak Menteri cerita, gimana Pak? Saya, insya Allah gampang Pak gitu. Kayaknya ada sebuah BUMN yang tiap tahun itu mengadakan turnamen catur. Saya telepon direksinya. Oh silakan Pak Gatot, asal ada surat resmi dari Pak Menteri. Udah kami buatkan esok paginya. Udah, itu hanya cepat sekali. Nah itu peran kayak gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena kalau mereka door to door sendiri, repotnya minta ampun. Makanya tadi ada kata yang bijak dari Pak Menteri tadi. Karena dari KPAI mengatakan, Pak Menteri, dunia usaha itu kan banyak kan kehidupan yang terjadi tiap hari, belum lagi yang bermain di melantai di pasar saham, di bursa itu kan banyak. Pak Menteri dengan santunya mengatakan, Ibu nggak tahu ya, kami itu ibaratnya mau ngemis saja susah banget untuk olahraga. Kalau seperti Jarum ini,
ibaratnya sudah jadi, udah given, tolong jangan diganggu lah gitu. Tapi yang penting Jarum harus ngikuti peraturan yang ada aja kayak tadi kesepakatannya. Anak-anak jangan ditebarkan logo, tetapi sekitarnya silahkan aja menggunakan nama Jarum. Untuk sampai tahun 19 ini ya Pak ya? Tahun depan sama aturannya seperti itu. Sama seperti itu juga ya? Oke, siap. Kita masih ada satu segmen lagi. Kita mau sedikit menyinggung masalah masa depan bulu tangkis Indonesia. Di mana negara-negara sudah mulai ngejar nih, Pak Gatot. Eropa, Thailand, India Pak. India tuh dulu zaman Mas Sigit nggak ada atletnya ya Mas Sigit? Iya, ada satu lah. Satu bahkan saya tidak tahu namanya siapa. Prakas saja itu Prakas sudah lama ya. Dulu kan Eropa juga Denmark aja udah gitu. Gopican. Iya, nah sekarang udah mulai ngejar gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bulu tangkis Indonesia? Mungkin dari Pak Gatot juga ada masukan, Mas Sigit juga. Kita bakal bahas di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.